grew so big it pushed a hole straight through the sky. The ground beneath us caved in every time. So God, hear you cry. All our cowards could. Matamu, saatnya meraih mimpimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin 8 Januari tahun 2024. Saya bersama rekan saya Bapak Zainal Abidin, guru TK, akan melakukan supervisi. Jadi tahapan supervisi nanti observasi dulu sebelum supervisi, kemudian beliaunya Bapak Zainal Abidin melakukan pembelajaran, saya sebagai coachingnya atau supervisor. Nah, kemudian setelah itu, setelah pembelajaran selesai, baru kemudian dilakukan wawancara lagi tentang pasca pembelajaran, pasca observasi kayak gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru dilakukan beberapa catatan dan juga refleksi tentang hasil dari kegiatan yang kami lakukan berdua ini. Baiklah, akan kita mulai wawancara tentang supervisi atau kita sebut dengan supervisi. Itu pembelajaran nanti berbasis tentang PSD, pembelajaran sosial dan emosional yang sekarang lagi tren dengan kurikulum atau RPP yang berdiferensiasi. Nanti kita gabung RPP-nya nanti dari Bapak Zainal nanti pembelajaran berdiferensiasi yang menerapkan pembelajaran dengan sosial serta emosional yang ada pada siswa. Nah, terima kasih. Oke, kita mulai. Assalamualaikum Pak Zainal. Hari ini saya akan melakukan observasi. Kebetulan kali adalah pra observasi untuk supervisi kelas nanti kelas. Tujuannya supervisi nanti agar supaya kita sendiri sebagai guru mengetahui dan juga guru bisa mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang disampaikan itu diterima oleh siswa, diterima berapa persen, kalau kurang persennya ya kita perbaiki. Salah satu tujuan supervisi. Jadi itu tujuannya mengapa kita dulu observasi supaya kira-kira panjang-panjang menjalankan pembelajaran siswa itu hasilnya diharapkan lebih baik. Ini beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Bapak Zainal sebagai guru informatika di SMP Negeri Maron. Tentang apa itu pembelajaran TK yang biasa saya supervisi itu di kelas berapa dan tanggal berapa dan Kelas 7 Pak. Tanggalnya tanggal 9 Januari.
besok. Iya. Besok saja. Biar pikiran puasa puasa gitu lah. Nanti kelas 7 itu materi apa? Yang akan disampaikan. Materinya tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nanti lebih spesifik mungkin awal ya tentang manajemen dan value itu. Iya. Ingat saya belajar tentang dulu kan matematika. Dulu saya ingatnya masih TK. Iya. Baiklah Pak Jenal, itu nanti insya Allah besok ya hari Selasa tanggal 9 saya akan ke kelasnya kelas 7 untuk melihat bagaimana Pak Jenal memberikan materi atau memberikan penjelasan kepada murid-muridnya besok. Sebelumnya ini Pak Jenal, tujuan pembelajaran yang disampaikan Pak Jenal tadi tentang materi itu apa? Tujuan pertama itu agar peserta didik atau siswa itu mampu berkolaborasi dan meningkatkan motivasi belajar dalam menyelesaikan permasalahan. Iya, kerjasama. Intinya itu kerjasama. Kemudian dari bekerjasama dalam berkelompok. Diskusi. Iya. Berarti hari-hari itu dibagi-bagi aja. Ada yang mampu. Berarti dengan teman-teman yang kemungkinan bisa disarilah mungkin lewat tes dulu ya. Oh ini nanti bukan dengan ini mungkin bukan dengan yang selanjutnya nanti ada tes dan tes mungkin untuk lihat kemampuan siswa sebelum ada. Kemudian setelah itu kira-kira melihat kemampuan murid-murid kita yang terlalu bukan ada yang bisa, ada yang bahkan ada yang nanti bisa sekali. Itu setelah apa nanti kita lihat yang apa yang akan nanti. Sebelum saya memulai acara, saya terlebih dahulu memberikan pertanyaan kepada anak-anak atau jadi anak-anak itu bisa menjawab. Jadi ketahuan anak ini mampunya sampai sini, satunya mampunya sampai sini. Lah dari itu kita langsung membuat kelompok belajar berorganisasi. Kemudian ya untuk keberhasilan suatu ini sesuai pelajaran itu mungkin ini kira-kira media pelajaran apa nanti yang digunakan akan profesional terkait dengan pelajaran materi. Media pembelajaran itu kita live di komputer, komputer. Di situ ada di sini. Terus ada komputer, siswa semuanya sudah lengkap. Termasuk kan sekolahnya semua teman. Iya. Punya. Alhamdulillah pada tahun 2020 kita dapat bantuan sebanyak 15 dari pihak-pihak langsung. Jadi itu mungkin ya tujuan alat-alat pendukung media juga yang menyatakan pembelajaran termasuk masalah pelajaran nasional yang akan besok ya. Oke, bagaimana saya kira pra observasi saya lakukan game. Ini nanti ada wawancara lagi setelah saya masuk ke kelas nasional untuk
tersebut itu baru setelah itu mungkin langsunglah kita langsung wawancara dengan wawancara sekali di mana hasilnya supaya terima kasih atas waktunya Mas Dinas, dan maaf mungkin ganggu di kelas-kelas gara-gara ada jam-jamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Selamat pagi. Sekarang saya akan memberikan materi tentang pembelajaran informatika. Sebelum pembelajaran dimulai, saya mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anakku? Ya, kita siap untuk mempelajari tentang informatika. Apakah sudah siap untuk materi pada hari ini, pembelajaran informatika? Sebelum pembelajaran dimulai, saya minta tolong untuk ketua kelas berdoa. Siapa ketua kelasnya? Ayo siapkan. Siap. Mulai. Waalaikumsalam. Saya absen terlebih dahulu. Yang tidak masuk pada hari ini siapa saja? Novi sama kenapa ada surat keterangannya tidak masuk? Oke, untuk satunya siapa? Guru Ciayu. Saya juga. Sebelum kita melihat terlebih dahulu. Apakah kalian mengetahui tentang teknologi informasi dan komunikasi? Kepanjangannya itu apa? Kepanjangan dari TIK. Kepanjangan dari TIK. Ya, bagus. Teknologi, informasi, dan komunikasi. Ya. Terus, yang kedua, apakah anak-anak tahu maksud dari gambar di atas ini, di layar ini, gambar apa ini? Ini gambar apa? Yang ini? Microsoft Excel. Yang ini? Yang dimaksud ini adalah aplikasi, sebuah aplikasi menggunakan Microsoft Word, terus menggunakan Microsoft Excel, dan ini adalah Google Chrome. Tampilan di dalam monitor ini, di layar ini, yang mudah diingat, kira-kira itu apa? Yang mudah diingat, tampilan yang ada di ini, yang mudah diingat. Yang mudah diingat pada tampilan apa kira-kira? Ayo yang keras apa?
yang mudah diingat di sini. Chrome. Terus apa lagi? Support. Ini apa ini? New folder. Ini Microsoft. Terus PowerPoint. Mana PowerPoint? Ini ya. Ya, kita sekarang akan lanjut ke materinya. Tujuan kita mempelajari informatika adalah ya agar mampu menciptakan, merancang dan mengembangkan produk berupa artefak komputasional dalam bentuk perangkat keras dan perangkat lunak. Berarti mampu menciptakan, merancang dan mengembangkan produk berupa artefak komputer dalam bentuk perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras ini di dalam komputer, suatu contoh, kalau mouse ini adalah perangkat keras, mouse, terus keyboard dan lain sebagainya. Untuk perangkat lunaknya nanti ada di dalam. Suatu contoh itu Microsoft Excel dan Microsoft Word. Berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Berarti berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Tadi sudah yang di atas membahas tentang perangkat keras. Perangkat keras adalah perangkat atau komponen komputer yang memiliki wujud fisik yang dapat dipegang dan juga dilihat. Ya, di sini di depan kalian itu ada mouse. Mana yang masuk dengan mouse? Saya tunjukkan dulu. Mouse, ayo. Oh iya, ini berarti mouse. Jadi pegang kalian itu mouse. Setelah itu ada mouse. Setelah di situ ada keyboard. Mana keyboard? Coba ditunjukkan mana keyboardnya. Untuk perangkat kerja ya. Untuk keyboard. Monitor. Mana monitor? Di depan itu. Ini, yang ini adalah monitor. Ini adalah monitor. Depan ini adalah monitor. Yang kayak ini monitor. Ya. CPU adalah yang ada di sini. Ini adalah CPU. Ya, atau dekatnya baik itu. Ada juga. Nah, ini yang dimaksud dengan perangkat keras. Ada pertanyaan tentang perangkat keras di sini? Alat perangkat keras? Ada pertanyaan? Sekarang ke perangkat lunak. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi penghubung antara pengguna, user, dan perangkat keras. Berarti perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi penghubung, ya, penghubung antar pengguna. User, berarti kalau user ini penggunanya siapa? Kalian yang ada di depan komputer. Dan perangkat keras hardware, perangkat kerasnya hardware-nya yang dipegang. Ya, berarti maksudnya ini. Di sini adalah antar
antar muka pengguna aplikasi adalah semua yang dapat dilihat dan berinteraksi dengan pengguna. Sampai di sini antara perangkat, saya menjelaskan perangkat keras dan perangkat lunak. Ada pertanyaan? Saya menjelaskan tadi antara perangkat keras dan perangkat lunak untuk komputer. Ada pertanyaan? Paham berarti? Ya, kalau paham kita langsung kita akan membahas tentang cara pembuatan folder, cara pembuatan file, cara mengubah folder, cara memasukkan file ke dalam folder. Ya, saya akan ini dulu pengertian folder. Folder adalah suatu program pada komputer yang berguna untuk menyimpan berbagai macam file di dalamnya. Ya, folder. Berarti kita contohkan, anak-anak kan punya saku, ya, saku di depan itu dianggap dengan folder. Isinya saku itu apa? Ada uang. Uangnya yang masuk berapa? Bisa 1.000, bisa 5.000, bisa 10.000, bisa 20.000. Yang uang itu berbentuk file. Yang folder berarti berbentuk saku, ya, kayak gitu istilahnya. Kalau folder ini anggap ini saku, yang file ini anggap uang. Kita memasukkan uang berapapun di saku pasti masuk, ya. Sekarang kita membahas file. File adalah kumpulan berbagai informasi yang berhubungan dan juga tersimpan dalam seperti stroke. File ini nanti berbentuk Microsoft Word, berbentuk Microsoft Excel, berbentuk PowerPoint. Ini adalah file, ya. Isinya bermacam-macam. Di dalam untuk mengetik Microsoft Word bisa mengetik surat menyurat. Terus bisa untuk yang Excel bisa membuat rumus menggunakan rumus matematika. Ini adalah folder dan file, ya. Ini adalah bentuknya. Yang ini berbentuk file. Ini Microsoft Excel. Ini Excel. Yang ini berbentuk Microsoft Word. Yang ini berbentuk Microsoft. Berbentuk apa ini? Berbentuk PDF, ya. Yang ini berbentuk PDF, yang ini berbentuk Word, Excel, di atas ini berbentuk PDF. Ini adalah folder dan file. Ini yang berbentuk file, ya. Terus kita akan yang berbentuk folder. Nah, ini tadi yang dibahas folder, tempat penyimpanan berbagai macam file. Ini foldernya, yang ini filenya. Ini menggunakan PDF, yang ini menggunakan Microsoft Word. Jadi Microsoft Word ini bisa langsung dimasukkan ke dalam folder. Logikanya adalah folder ini saku, yang ini bisa berbentuk uang atau berbentuk makanan, bisa dimasukkan ke dalam saku.
saya memberikan tugas menjelaskan materi tentang perangkat keras dan perangkat lunak, terus cara membuat folder baru dan file. Apakah ada pertanyaan? Saya menerangkan tadi tentang Microsoft Word, Excel, ya, perangkat keras, perangkat lunak, cara membuat folder dan file. Sampai di sini ada pertanyaan apa tidak? Kenapa? Apa pertanyaan? Cara membuat folder. Cara membuat folder adalah klik, ya. Kita akan langsung mempraktekkan. Tolong perhatikan di depan cara membuat folder, terus cara membuat file. Bagus, pertanyaannya bagus. Saya akan memberikan contoh di sini. Tolong perhatikan di depan, ya. Yang pertama-tama kita klik 2 kali, ya. Saya ulangi lagi. Yang pertama-tama klik 2 kali. Setelah ini adalah cara membuat folder. Setelah itu langsung masuk ke My Document. Di dalam My Document ini banyak isi file. Ini file semuanya. Yang ini berbentuk file. Ini berbentuk file semua. Cara memasukkan file ke folder. Kita tadi temannya bertanya bagaimana cara membuat folder. Yang pertama kita klik yang di atas yang warna kuning ini, ya. Yang warna kuning, klik 2 kali. Klik 2 kali atau 1 kali. Di sini tertera nama New Folder 4. New Folder 4, ya. Setelah nama New Folder 4 kita hapus, diganti nama. Nama, suatu contoh, kelas 7C, ya. Kelas 7C. Setelah itu kita klik di luar. Nah, ini sudah jadi folder, ya. Setelah itu cara untuk memasukkan folder, cara memasukkan file ke dalam folder. Kita langsung cari filenya yang akan kita masukkan. Ini sama kita memasukkan Indonesia. Klik kanan, klik kiri, ya. Copy. Terus langsung kita cari foldernya. Tadi foldernya namanya apa? Kelas 7C. Klik kanan, klik kiri, setelah itu paste. Kita cari folder terlebih dahulu, folder yang bernama kelas 7C. Klik 2 kali. Ini ya, nama Indonesia dan foldernya bernama kelas 7C. Terus tadi ada yang bertanya juga, bagaimana Pak cara mengubah nama
folder. Cara mengubah nama folder, tolong perhatikan. Cara mengubahnya adalah ini kan kelas 7C. Kita akan mengubah ke kelas 8. Klik. Ya, saya ulangi. Klik satu kali. Setelah itu kita hapus. Kita mengganti kelas 8C. Ya, 8A ya. Kita klik kelas 8A. Setelah itu klik di luar. Setelah itu ini sudah cara mengganti nama di dalam folder. Setelah itu, Pak, bagaimana cara mengganti file, nama file sama dengan mengganti nama di folder? Klik. Nah, jadi hapus. Kita mengganti namanya Indonesia. Kita mengganti nama bangsa. Ini ya, kita sudah selesai untuk yang temannya ditanyakan cara mengganti folder. Yang pertama, pertanyaan yang kedua, cara mengganti file, ya. Terus sekarang, nah ini temannya barusan bertanya cara membuat folder baru. Sudah saya jawab, mengganti nama folder, sudah, menyalin folder atau file, sudah. Terus sekarang langsung praktek cara membuat kelompok 1 untuk membuat folder baru. Mana kelompok 1? Kelompok 1 perwakilan dah, 1 orang. Cara membuat folder baru. Di sini sudah. Ayo, praktekkan cara membuat folder baru. Ini nggak kuat ya, Pak? Ayo, untuk yang kelompok 1 membuat folder baru. Siapa yang cowok dan yang cowok? Rian, mana Rian? Ayo Rian. Dipakai tumpang, tumpangnya kan buat rapi. Oh iya. Rian sini Rian. Ayo ganti dulu. Ganti. Soalnya sini Rian, sini Rian. Cara membuat folder baru. Sini Rian. Rian sini. Sini. Cara membuat folder baru. Cara membuat folder baru. Bentar ya. Cara membuat folder baru. Ayo, sudah, mulai sudah. Cara membuat folder baru. Ayo ya. Ayo, ini adalah cara membuat folder baru. Ayo, cara membuat folder baru. Cara membuat folder baru.
Cara membuat folder baru. Ya, ini adalah contoh cara membuat folder baru. Nah, ini cara membuat folder baru. Cara membuat folder baru untuk kelompok 1. Klik 2 kali. Terus setelah itu langsung ke My Dokumen. Ya, setelah itu di atas berwarna kuning. Setelah itu push. Ayo langsung dikasih nama. Kalian bawa buku tulis yang tadi. Bawa Sudah, ini temannya sudah membuat folder baru. Terus yang kelompok 2 mengganti nama folder atau file. Siapa yang kelompok 2? Ada yang oke. Sini. Oke, bergantian. Ya, mengganti nama folder atau file. Berarti membuat folder baru terlebih dahulu. Membuat folder baru. Ya, ini adalah membuat folder baru. Ini adalah cara membuat folder baru. Ini adalah temannya cara membuat folder baru. Itu cara untuk mengganti nama folder. Cara mengganti nama folder. Ayo langsung diganti nama foldernya. Nama folder strategi itu langsung diganti. Yang sekarang adalah menyalin folder atau file untuk yang kelompok 3. Gunakan
guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, setelah kami melakukan pra-observasi hari Senin kemarin tanggal 8, kemudian dilanjutkan dengan supervisi kelas itu hari Selasanya, ya Pak Jenal. Iya. Dan ini jam-jam sudah agak siang ya. Setelah pengajaran beliau jam ke 1-2 tadi, ini langsung kami mohon untuk bersedia diwawancarai tentang pasca supervisi atau pasca observasi di pembelajaran di kelas. Nah, bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kemarin ya, hari Senin kemarin ya, kita mengadakan pra dan langsung ditindaklanjuti pada hari Selasa pembelajaran di kelas. Kemudian langsung itu ditindaklanjuti langsung ya tentang pasca, panjenengan memberikan materi ke siswa, pembelajaran ke siswa. Kalau dulu mungkin belum pernah di pra dulu sebelum disupervisi, nah kemarin di pra. Mungkin itu hasilnya mungkin diharapkan berbeda. Ini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan Pak. Ini Pak Zainal, bagaimana perasaan Pak Zainal ketika melakukan pembelajaran tadi itu sebelum pra observasi? Kan kalau dulu nggak ada pra observasi, pokoknya kapan disupervisi. Nah, bedanya itu apa Pak Zainal? Perbedaannya kalau yang dulu kita suruh membuat RTP ya, setelah itu langsung disupervisi. Kalau sekarang kan ada pra, jadi sama yang mau supervisi itu dicek terlebih dahulu. Kalau ada kekurangan langsung diperbetulkan atau diperbaiki. Oke. Kalau gitu bagaimana perasaan Pak Zainal ketika melakukan pembelajaran tadi ke siswa? Perasaannya ini gimana? Apa anak tambah cepat memahami apa yang disampaikan atau malah bingung Pak Zainal? Tadi waktu saya menyampaikan itu anak-anak antusias, senang ya, karena pembelajarannya berbeda, karena perbentukannya berbentuk berkelompok atau berdiferensiasi. Pembelajaran saya tadi itu Pak berjalan dengan lancar sesuai dengan RPP yang saya buat. Ya. Jadi Pak Zainal lebih mudah menyampaikan ke siswa karena persiapannya itu lebih, kan ada pra itu ya. Iya. Jadi, umpan baliknya anak malah cepat menerima. Mungkin karena persiapannya lebih matang. Iya. Oke, saya kira itu Pak Zainal untuk sesi kita di pasca observasi ini ya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Pak Zainal kemudian dilaksanakan tadi, kemudian rencana pengembangan yang sudah disampaikan tadi itu akan memperlancar kegiatan pembelajaran kepada siswa kita. Dan mudah-mudahan anak didik kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Zainal. Saya cukup Pak Zainal, dan terima kasih saya ucapkan atas waktunya yang sudah mengganggu ini. Mudah-mudahan Allah bisa membalasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.
Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan.